Nah, berikutnya kita membahas tentang buckling ya. Untuk buckling sendiri itu kan dikhawatirkan terjadi di flank karena di web kan sudah ditahan oleh uh, encase-nya ya, sudah ditahan oleh betonnya sebagai fire protection, itu sekaligus menjadi pengaku bagi webnya. Nah, flanknya ini sekarang yang ada kekhawatiran untuk terjadi buckling. Nah, tetapi di bagian atasnya untuk steel top flanknya itu sudah ditahan oleh composite slab karena kan itu sudah dihubungkan dengan shear connector, sudah dilas dengan shear connector, kemudian shear connectornya ditanam di composite slab. Jadi itu cukup stabil untuk menahan atau menghindari terjadinya buckling. Tetapi tentu yang perlu dicek adalah ketika konstruksi, ketika ereksi, yaitu ketika betonnya belum dicor. Nah, itu kan belum ada yang memegangi si top flanknya. Nah, itu yang harus dicek ketahanannya terhadap bucklingnya. Ya walaupun memang sudah ada beton di bagian webnya, kan itu penuh sampai bagian flank. Jadi kan kalau kita bikin itu kan IWF-nya kan seperti ini, itu sudah dicor dari bawah ininya untuk fire protection gitu. Nah, kemudian ini ada shear konektornya ya. Kemudian ini calon composite slab di sini. Nah, ini kan belum dicor. Jadi tidak ada yang memegangi ini. Jadi peganginya baru dari sini saja. Tapi ini dinilai sudah cukup menopang bucklingnya. Tapi tetap tentu saja ini harus dicek terhadap potensi untuk terjadi buckling. Kenapa bagian atas? Karena atas kan kalau kita bicara beam, atas itu kalau bagian lentur ya, kalau bagian lentur sini sendi-sendi, sendi roll itu kan yang atas compression, yang bawah tension. Yang compression ini kan yang lebih potensial untuk terjadi buckling, jadi yang atas yang gak kritis terhadap bucklingnya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang buckling ya. Nah, sekarang tapi itu tidak dibahas secara lebih terinci. Nah, untuk sementara kita bisa abaikan dulu. Oke, kita lanjut ke bagian shear connector ya. Jadi yang terakhir itu shear connectornya kan dianggap sebagai partially ya. Jadi dia tidak dianggap sebagai fully, tapi dianggap sebagai partially. Nah, kita bisa pakai ini grafik ini. Grafik ini bisa kita pakai. Jadi kita asumsikan dia ductile. Dia akan berperilaku sebagai penampang yang ductile ya. Jadi kita pakai yang garis yang jelas ini, bukan yang garis putus-putus. Yang zona ini gitu. Kemudian kita lihat di sini kemarin kita baloknya punya span 8,6. 8,6 itu posisinya sekitar di sini. Nah, kemudian ini kita tarik ke atas. Nah, dia akan mengenai garis yang ini. Nah, ini sekitar 0,51 lah di sini. Nah, ini 0,51. Jadi nilai N per NF-nya itu 0,51. Nah, N per NF ini menunjukkan proporsi shear connector yang terpasang dibandingkan shear connector apabila fully interaction. Jadi N ini notasi untuk shear connector yang terpasang. Ini adalah terpasangnya. Kemudian yang ada notasinya F ini adalah yang kalau fully interaction. Jadi yang terpasang dibandingkan kalau fully interaction itu 0,51, jadi sekitar setengahnya lah. Nah, sekarang kita akan coba hitung bagaimana apabila shear konektornya itu yang terpasang adalah sebanyak 0,51 apabila dia fully interaction. Jadi NC-nya atau yang gaya normal yang di bagian atas, karena atas kan compression ya, ini NC ini. NC ini itu 0,51 kalinya dari apabila full interaction. Nah, yang sebelumnya sudah dihitung apabila fully interaction itu kan ketemu 2555 ini ya, yang di sebelumnya. Nah, yang ini kan didapatkan nilai 2555.
Nah, kita akan hitung kalau ini 0,51 kalinya gitu. Nah, kita kalikan 0,51 didapatkan nilai 1303 kN. Untuk yang tadi 255 itu kan kalau X-nya itu 80. Kalau ininya itu 80. XC-nya itu 80. Nah, kalau kita kalikan 0,51, maka akan ketemunya 40,8 mm. Nah, kemudian ini harus kita koppelkan dengan NaPl yang di sini, NaPl ini. Jadi kan dia koppel ya, ada gaya ke sini dan gaya ke sini. Supaya imbang dia harus sama besar gitu kan. Jadi harus kita koppelkan. Nah, NaPl-nya kita ambil dari angka perhitungan sebelumnya yang dari sini NaPl 2698. Nah, kita masukkan di sini 2698, tadinya kan pengurangnya adalah 255. Nah, sekarang jadi 1303 karena kita asumsinya dia hanya sebesar 0,51 kalinya gitu. Nah, sisanya adalah 1395 kN. Nah, kemudian dari angka ini kita bisa cari posisi garis netralnya. Kita asumsikan tadi kan di awal posisinya seperti ini. Jadi garis netralnya itu adalah di tengah-tengah top flank-nya. Jadi bukan di betonnya tapi di tengah-tengah top flank. Nah, kita asumsikan seperti itu. Kita hitung 1395 bagi 0,178 ini lebarnya ya, kali 2 kali 355 ini FY. Kemudian dapatkan nilai 11,0 mm. Sedangkan TF-nya itu 12,8 mm. Jadi asumsinya benar karena X-nya ditinjau dari perbatasan beton sama baja ini dia 11 mm ke bawah, jadi masih di dalamnya si top flank. Jadi asumsinya sudah benar. Nah, setelah asumsinya sudah benar, maka kita bisa hitung tahanan momennya. Tahanan momennya bisa dihitung dengan 2698 dari bajanya ya, kali 0,353 titik beratnya dikurangi 1303 itu yang ini tadi, kali 0,02 kurangi 1395 yang ini kali 0,156. Jadi jarak-jarak pengali ini adalah jarak-jarak posisi beban bekerja. Jadi tinggal dilihat ini stress blocknya, kemudian cari titik beratnya. Karena ini persegi ya, tengahnya ini tengahnya ini tengahnya ini seperti itu. Tinggal dicari titik beratnya. Nah, didapatkan nilai 709 kN, di mana yang akibat beban itu momennya ultimate-nya 563 kN. Jadi dengan perhitungan kita asumsikan sebagai partially sebesar 0,51 itu sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik mendapatkan nilai 709 gitu.